masih tersambung bersama kami, Idam Holik, melalui sambungan Zoom. Mas Idam, tadi kita sudah dengarkan bersama, Mas Idam. Ada yang keterangan yang disampaikan oleh Ari Yusuf Amir. Salah satunya yang menarik sekali adalah yang mengatakan kalau sebenarnya bukan nggak ada laporan ke Bawaslu. Sudah banyak laporan yang disampaikan ke Bawaslu, tapi tidak ada respon sejauh ini. Sedangkan tadi Anda mengatakan tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu. Bagaimana respon Anda? Mas Idam, Anda boleh di-unmute terlebih dahulu? Kami ketika bicara tentang dugaan pelanggaran, maka kami menilainya itu dari putusan yang dibacakan oleh Bawaslu, dan kami juga belum mendapatkan informasi lebih rinci terkait dengan hal tersebut. Ya. Nanti tentunya yang lebih otoritatif bicara tentang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran itu adalah Bawaslu, ya, sampai sejauh mana Bawaslu itu menilai laporan tersebut. Dan memang dalam sebuah laporan itu ada dua kategori, ada laporan yang diterima dan ada laporan yang tidak diterima. Bawaslu memiliki standar operasional dalam penanganan dugaan perkara atau pelaporan disampaikan oleh masyarakat. Kemudian tadi juga disampaikan pula oleh Ari Yusuf Amir kalau dalam laporan yang sudah disusun oleh tim hukum Amin, ini disebut sebagai ada banyak pengkhianatan konstitusi. Sebagai KPU yang menyelenggarakan pemilu, bagaimana Anda mau merespon hal ini? Kalimat tersebut itu sangat sulit dijabarkan dalam tataran yang sangat konkret, dan kami juga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari beliau yang mengemukakan hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan konstitusi ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang termaktub di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Lalu apalagi? Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Pemilu itu lahir karena ada pasal 22E di dalam Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga pasal 19, ya, dan pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemilu lahir karena adanya Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi retorika tersebut itu adalah retorika yang subjektif, dan mari kita tunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi menyikapinya. Yang jelas KPU dalam menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kami melibatkan semua pihak, kami melakukan sosialisasi, kami juga memberikan pelayanan tidak hanya kepada para peserta pemilu, tetapi juga kepada pemilih, media, publik, ataupun masyarakat secara luas, dan para stakeholder juga sesuai dengan ketentuan pasal 434 dalam Undang-Undang Pemilu itu juga memberikan kontribusi nyata sehingga proses penyelenggaraan pemilu itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, tadi juga ada satu yang menarik perhatian, Mas Idam. Ini Ari Yusuf Amir mengatakan ini amanah dari rakyat karena ada 40 juta lebih yang memilih Anies Baswedan, belum lagi suara-suara lainnya yang diindikasikan hilang atau yang diindikasikan tidak ada. Berarti kan kecurigaan ini dilemparkan untuk KPU. Berkenaan dengan hal tersebut, ya, tentunya kita berharap, ya, apapun itu bentuk retorikanya, saya berharap itu dapat dipertanggungjawabkan secara masing-masing, ya. Dan yang beliau dalilkan tersebut ya nanti dibuktikan di dalam persidangan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, ya, kami mengawal betul, kami menjaga betul suara rakyat mulai dari TPS sampai dengan ditetapkannya secara nasional, dan tidak hanya satu dua pihak tapi banyak pihak yang terlibat. Bahkan rekan-rekan jurnalis juga melakukan reportase berkaitan dengan hal tersebut. Ya, jadi berkenaan dengan suara pemilih yang diberikan kepada peserta pemilu, ya itu kami jaga betul. Dan berkenaan dengan bagaimana peserta pemilu itu dinyatakan memperoleh suara terbanyak atau tidak, itu sesuai dengan standar prosedur di dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa dalam sebuah penyelenggaraan pemilu itu nanti pada akhirnya KPU harus menentukan siapa calon terpilih.
Dan saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila ada registrasi perkara terhadap jenis pemilihan atau terhadap satu dapil tertentu, maka penetapan calon terpilihnya ditunda sampai dengan Mahkamah Konstitusi memberikan informasi kepada kami apakah registrasi perkara PHPU tersebut dapat diterima atau tidak, dan jika diterima maka kami harus menunggu proses persidangan sampai dengan Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Yang tadi dalam diskusi sebelumnya dengan Mbak Titi bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk pemilu presiden wakil presiden ini selama 14 hari. Tapi tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh terhadap proses persidangan tersebut. Kita tunggu, kita hormati, dan mari kita sikapi ini dengan objektif dan sesuai dengan aturan hukum, bukan berdasarkan pada emosionalitas belaka, karena kita ketahui demokrasi Indonesia masih dalam ancaman politik pasca kebenaran. Baik, ada satu lagi yang kemudian juga menyoroti dan dikaitkan dengan KPU, karena di dalam naskah tadi, walaupun kita sama-sama belum baca Mas Idam, tapi disebutkan oleh Ketua Tim Hukum Amin kalau di dalam naskah akan disinggung juga soal pencalonan Wakil Presiden 02 yang merupakan anak seorang presiden dan kemudian punya dampak yang luar biasa. Dan ini akan dibahas di dalam naskah yang kemudian dibawa oleh Tim Hukum Amin. Bagaimana Anda menanggapi? Tadi Anda sudah membahas putar sudah ada penetapannya, tapi ada dampak yang luar biasa ketika anak seorang presiden menjadi wakil presiden, calon wakil presiden 02. Apapun tuntutan ya yang disampaikan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, tentunya kami harus menghormati hal tersebut ya. Dan bicara tentang pencalonan, kami tegaskan pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden itu memenuhi legalitas yang sangat kuat. Itu yang perlu kami tegaskan ya. Dan berkenaan dengan pandangan-pandangan yang dituangkan dalam registrasi perkara tersebut, ya nanti biarlah dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan pembuktiannya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.